Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada sidang Jumat sekalian untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan menjauhi dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Sungguh perintah takwa ini Allah Subhanahu wa taala telah banyak perintahkan di dalam ayatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa kita membawa bekal takwa sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah merupakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya termasuk di antara sunnah kauniyah yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan kepada hambanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menguji hamba-hambanya dengan yang namanya as-sarra wa dharra. Allah Subhanahu wa taala akan menguji seorang hamba dengan yang namanya kesulitan dan kesusahan. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan di dalam ayatnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Ankabut alif lam mim, apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka mengatakan amanah, setelah mereka mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh benar-benar kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang jujur dan siapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka dusta di dalam keimanannya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lain, apakah kalian wahai manusia mengira bahwasanya kalian akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala walamma ya'tikum, padahal belum datang kepada kalian mathalul ladzina khalu min qablikum, seperti apa
sampai seorang Rasul mengatakan dan orang-orang yang beriman mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang? Ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah dekat. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan kita tentang sunnah kauniyah ini, sunnah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menguji seorang hambanya dengan yang namanya kesulitan, dengan yang namanya kepayahan. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un." Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-An'am. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum kalian dari yang namanya kesulitan, dari yang namanya kepayahan, dari yang namanya ujian. Tujuannya itu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yatadarra'un, agar kalian bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali tadarru', kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Mu'minun, kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad akhadnahum bil adab famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sungguh benar-benar kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menimpakan kesulitan kepada mereka, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan-kesulitan tersebut. Famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un, akan tetapi mereka tidak kembali kepada Allah dan mereka tidak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menguji seorang hamba. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjalankan sunnah kauniyahnya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala akan menguji hamba-hambanya dengan yang namanya kesulitan, dengan yang namanya kepayahan. Dan sungguh itu semua ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari semua musibah, dari semua ujian yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan. Tujuannya, hikmahnya seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-An'am. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La'allahum yatadarra'un. Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa kembali hati kita berserah diri dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita kaum muslimin yang ketika tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita senantiasa sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita kalau kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba yang hikmah dari ujian-ujian tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yatadarra'un. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan di dalam kitabnya, yaitu kitab Ar-Ruh, ketika kata beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wallahu taala yabtali 'abdahu liyasma'a tadarruahu wa du'aahu wa syaqwa ilaihi. Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala terkadang memperjalankan hambanya dalam keadaan sulit. Tujuannya itu apa? Liyasma'a tadarruahu, agar Allah Subhanahu wa taala mendengar keluh kesahnya seorang hamba, agar Allah Subhanahu wa taala mendengar doanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala mendengar syakwa dari seorang hamba, yaitu bagaimana seorang hamba memanggil Rabb-nya, ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala memperjalankan ujian-ujian kepada seorang hamba.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan para rasulnya ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hilangnya anak. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub? Innama ashku bathi wa husni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Hanya kepadamu lah ya Allah aku berkeluh kesah. Hanya kepadamu lah aku menyampaikan kesedihan-kesedihanku. Wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Dan aku adalah orang yang paling lebih tahu tentang Allah daripada apa yang engkau tidak ketahui. Begitu pula Nabi Yunus alaihi salam. Ketika Nabi Yunus alaihi salam mendapatkan ujian yang berat, ketika Nabi Yunus alaihi salam berada di dalam kegelapan, maka Nabi Yunus alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui tentang kezaliman yang ada pada dirinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dan menolong Nabi Yunus alaihi salam dari kegelapan yang begitu luar biasa. Begitu pula Nabi Ayub alaihi salam. Ketika Nabi Ayub alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ayub alaihi salam mengatakan, "Inni masaniya turru wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, telah menimpaku yang namanya kemudaratan, telah menimpaku yang namanya kesulitan, wa anta arhamur rahimin, dan Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan hikmah sunnah kauniyah yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan kepada seorang hamba. Seorang hamba diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian. Seorang hamba diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan. Seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala rindu dengan keluh kesah kita. Allah Subhanahu wa taala rindu untuk mendengar panggilan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya bagi kita semua untuk kita senantiasa kembali, untuk senantiasa meminta kepada Allah, untuk senantiasa kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah menimpa saudara-saudara kita sesama kaum muslimin ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang berada di tanah Sumatera. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan tanah longsor, dengan banjir bandang. Mereka kehilangan harta-harta mereka, bahkan sebagian mereka kehilangan saudara-saudara mereka. Dan ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita paham bahwasanya ujian ini adalah merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Agar kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita berkeluh kesah dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh para salafus saleh ketika mereka mengatakan ma nazalal bala illa
syakirin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah, siapa yang bisa menyelamatkan kalian dari adabnya Allah? Siapa yang bisa menyelamatkan kalian dari ujiannya Allah Subhanahu wa taala? Fil barri wal bahr, baik berada di daratan maupun di lautan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menyelamatkan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk melindungi kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Kenapa kalian tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Dia Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, laisa lahum min dunillahi kashifa. Tidak ada yang selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk melindungi, yang mampu untuk menolong, yang mampu untuk seseorang itu terhindar dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Falaula id ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asy-syaitanu ma kanu ya'malun. Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Allah Subhanahu wa taala memberingatkan kita di dalam surat Al-An'am tentang sunnah kauniyah ini, bahwasanya setiap seorang hamba akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tujuan ujian tersebut agar kita kembali, agar kita tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, falaula in ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Betapa banyak di antara kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak tadarru, akan tetapi tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua disebabkan walakin qasat qulubuhum. Itu semua disebabkan karena hati-hati kita yang keras. Itu semua disebabkan karena hati-hati kita yang sudah mati. Wa zayyana lahum asy-syaitanu ma kanu ya'malun. Dan syaitan memperhias amalan-amalan kita, amalan-amalan yang telah kita perbuat. Allah Subhanahu wa taala semakin menjadikan orang-orang yang seperti ini dijadikan lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Dibukakan pintu segala sesuatu dari urusan dunianya. Hatta idza farihu bima utu. Sampai ketika mereka bangga, bahagia, senang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, fa idza hum mublisun, maka mereka menjadi orang yang putus asa. Mereka menjadi orang yang sengsara, dan mereka melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan dari sunnah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berbanyak untuk bertobat kepada Allah. Marilah berbanyak kita untuk beristighfar. Marilah kita berbanyak untuk mendoakan saudara-saudara kita yang mendapatkan ujian di tanah Sumatera. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat ujian-ujian mereka, memberikan mereka kesabaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit dari mereka dan merahmati yang meninggal dari mereka. Kemudian marilah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memulainya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abada ma ataitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Sumatera. Allahumma ansurhum ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardahum, Allahumma shfi mardahum, Allahumma shfi mardahum wajbil kasrahum ya rabbal alamin ya rahman ya rahim. Allahumma arham mautahum, Allahumma arham mautahum ya rahman ya rahim. Rabbana
akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.